Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit berita terkini ya dari Palestina. Yang pertama dari Gaza. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu menyadari bahwa kondisi di Palestina masih sangat kritis sekali, sangat kritis dan membutuhkan segala macam bentuk kebaikan dari kita. Maka jangan pernah lelah untuk terus memantau berita yang ada di sana sebagai bentuk al-wala wal bara kita, loyalitas kita terhadap agama, sebagai bentuk ejawantah kita dari apa yang disampaikan dalam sabda Nabi bahwa seorang muslim itu adalah bersaudara seperti satu tubuh. Ada satu yang sakit maka seluruh akan merasakan sakit. Mudah-mudahan kepedulian kita ini yang akan menjadi sarana menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari Gaza, sahabat yang dicintai Allah, sampai dengan tadi malam kalau kita dengar berita bahwa bombardir penjajah Zionis masih terus dilancarkan dengan rudal-rudal mereka, sehingga kurang lebih sudah hampir 150-an sahabat kita yang syahid gugur di sana, dan sebagian besar itu masih dari kalangan sipil, ibu-ibu dan anak-anak yang paling banyak. Yang terluka sudah ribuan, bangunan puluhan hancur. Oleh karena itu kita harus mampu untuk terus mensupportnya, support dengan memberitakan bahwa kekejaman Zionis ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ini sudah bentuk bahagian daripada terorisme yang paling kejam yang pernah ada di muka bumi. Bagi mereka yang diam, maka mereka diam akan kebenaran, dan diam akan kebenaran itu lebih bahaya daripada syaitan. Yang kedua, berita dari seputaran Masjidil Aqsa, dan ternyata tidak kalah miris sahabat yang dicintai Allah. Sampai dengan tadi malam, kondisi Masjidil Aqsa masih terus dalam tekanan. Ya, bagaimana penjajah ini berupaya untuk bisa menjaga semua orang yang ingin masuk ke dalamnya itu ya seolah dalam tanda kutip tidak bisa gitu. Apalagi ini yang perlu diwaspadai, bahwa hari Ahad ini, Ahad, Senin dan Selasa, orang-orang Yahudi ekstremis akan mengadakan acara hari raya mereka, ya, acara hari raya Tukus Tauriyah, ya, di mana mereka sudah mencanangkan, karena kemarin di tanggal 28 Ramadan mereka tidak bisa berhasil untuk mengambil alih Masjidil Aqsa, maka mereka seolah memundurkan itu, sehingga mereka sepakat kalau menjadikan Ahad, Senin dan Selasa ini adalah hari perjuangan buat mereka. Ya, hari perjuangan buat mereka untuk merebut Masjidil Aqsa. Maka sahabat yang dicintai Allah, kondisinya masih genting dan kondisinya masih sulit. Kita yang harus mampu untuk terus bergerak, memberitakan dan memberikan support kepada sahabat-sahabat kita di sana. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kondisi seputaran Masjidil Aqsa, baik di Sheikh Jarrah, Akka, Lut, dan lain sebagainya, Yahudi ekstremis sudah sangat berani untuk bisa memberikan tekanan-tekanan kezoliman kepada sahabat-sahabat muslim yang ada di sana. Ya, ada sahabat kita yang rumahnya dibakar, bahkan dibakar orang-orangnya juga oleh Yahudi ekstremis. Mereka melempari batu ketika ada seorang muslim atau muslimah yang lewat sendirian. Bahkan mereka sudah dipersenjatai seolah dengan senjata-senjata api yang dengan mudah mereka tembakkan begitu saja. Kondisi yang ada di sana luar biasa. Jeritan-jeritan itu harus kita dengar sahabat, dan harus kita suarakan. Sahabat-sahabat kita di sana sudah tiap hari kehilangan dari rumah-rumah mereka. Bahkan mereka sudah mengatakan dalam pesan-pesan mereka, andai misalkan saat ini saya masih bisa mengabarkan, wallahu alam, mungkin besok hari Allah sudah cabut nyawa saya. Dan itu terjadi di seluruh tanah yang ada di Palestina, dari ujung selatan sampai dengan ujung utara. Sahabat yang dicintai Allah, sekali lagi, bismillah, terus pantau kondisi sahabat kita yang ada di sana. Apa yang kita miliki untuk bisa suarakan. Anda punya medsos, Anda punya hubungan informasi dengan keluarga, kerabat, grup, dan lain sebagainya. Manfaatkan itu. Apa beratnya untuk mengolah jari untuk bisa menyampaikan berita kondisi yang nyata yang ada di sana? Karena ternyata juga sekarang sudah banyak sekali hoax-hoax yang dilempar oleh penjajah Zionis itu. Tidak tahu apakah mereka dibayar atau apa, sehingga seolah membuat stigma bahwa Israel adalah negara yang berperi kemanusiaan, negara yang semua itu adalah hoax, kedustaan, yang betul-betul harus mampu untuk kita tolak, ya. Dan jangan sampai memasukkan kedustaan itu dalam hati. Jangan beri tempat di hati kita. Ada orang, kan katanya begini-begini. Barang siapa ada keraguan bahwa Israel adalah penjajah zalim, maka dipertanyakan keimanannya. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, bismillah, mudah-mudahan kondisi Senin, Ahad ini, Senin, Selasa besok, kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis diberikan kekuatan untuk menjaga, karena kekuatan dari Yahudi ekstremis juga sudah
seolah full mendekat kepada masjid dan mereka berkeinginan untuk bisa mengambilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada sahabat kita yang ada di sana, dan insya Allah mudah-mudahan kemenangan itu sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.